Selamat pagi, perkenalkan nama saya Hamela Sari Setompul. Saya adalah salah satu dosen di Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Evarina. Spesialis saya adalah mengajar di bidang pendidikan. Kuliah yang saya ampu di Prodi Pendidikan Matematika adalah micro teaching, filsafat pendidikan, evaluasi pembelajaran, kimia dasar, dan juga perkembangan peserta didik. Nah, kali ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya bawa, yaitu filsafat pendidikan. Sebelum lebih lanjut mengenai bagaimana teknik saya mengajar dan teknik sistem pembelajaran, saya di sini akan mendeskripsikan tentang mata kuliah filsafat pendidikan. Mata kuliah filsafat pendidikan merupakan salah satu mata kuliah umum yang ada di Prodi Pendidikan Matematika. Nah, mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS. Mata kuliah filsafat pendidikan ini merupakan salah satu mata kuliah yang ada di Prodi Pendidikan Matematika yang bertujuan agar mahasiswa nantinya mampu mengerti dan juga memahami tentang filsafat pendidikan. Secara ringkas, tujuan dari filsafat pendidikan yaitu memberikan landasan dan sekaligus mengarahkan kepada proses pelaksanaan pendidikan, membantu memperjelas tujuan-tujuan dari pendidikan, melakukan kritik dan koreksi terhadap proses pelaksanaan tersebut, serta melakukan evaluasi terhadap metode dari proses-proses pendidikan. Nah, melalui mata kuliah filsafat pendidikan ini nantinya mahasiswa akan mampu menjadi manusia yang lebih berpikir secara kritis dan logis dalam menghadapi problem aktual pendidikan. Oke, baiklah. Untuk teknik pengajaran yang saya pakai pada perkuliahan ini yaitu menggunakan model pembelajaran blended learning, di mana blended learning ini diimplementasikan berdasarkan adanya kondisi keadaan saat ini. Jadi, pembelajaran dilakukan dengan dua cara, yaitu secara virtual, yaitu tatap muka secara online menggunakan Zoom, kemudian pemberian tugas dan penyampaian materi itu dilakukan melalui Google Classroom. Nah, metode blended learning yang saya gunakan salah satu jenisnya yaitu station rotation blended learning yang merupakan gabungan antara ketiga station atau spot dalam 1 jam tatap muka. Jadi, sistem pembelajaran yaitu melakukan tatap muka secara virtual selama 30 menit. Jadi, sistemnya seperti ini. Selama melakukan virtual Zoom meeting yaitu saya bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu teacher lead instruction atau instruksi dari pemimpin, yaitu saya sendiri sebagai dosen, saya menjelaskan materi. Kemudian yang kedua yaitu kolaboratif aktif atau kegiatan secara aktif, tanya jawab dan lain sebagainya. Dan kegiatan ketiga yaitu kolaboratif, di mana saya melakukan penugasan di setiap minggunya, setiap tatap mukanya terhadap mahasiswa. Nah, kolaboratif yang saya lakukan merupakan salah satunya itu pemberian tugas. Selain itu, saya juga memberi beberapa diskusi kelompok untuk meningkatkan pemahaman terhadap materi tersebut. Nantinya mahasiswa akan memberikan tugas-tugasnya melalui Google Classroom yang sebelumnya sudah saya sediakan. Nah, nantinya pada perkuliahan ini saya juga akan membagi mahasiswa menjadi per kelompok yang melakukan diskusi kelompok berdasarkan materi-materi yang akan saya bagikan di setiap kelompoknya. Nah, nantinya mahasiswa akan mempresentasikan hasil diskusi mereka di ruang Zoom meeting. Nah, dengan cara ini nantinya membuat mahasiswa dipaksa untuk menjadi lebih aktif dan juga lebih prepare terhadap tugas-tugasnya, seperti itu. Selain itu, saya menggunakan teknik interaction, yaitu bagaimana saya mengembangkan mahasiswa selama pertemuan nantinya agar menjadi lebih aktif. Nah, selain itu, di dalam kelas saya juga selalu melibatkan mahasiswa untuk berperan aktif dalam perkuliahan. Jadi, saya akan menempatkan diri saya untuk lebih mampu meningkatkan rasa
kemauan belajar dan rasa ingin tahu mahasiswa terhadap materi perkuliahan yang saya bawa. Nantinya, saya akan mengarahkan mahasiswa untuk mampu bertanya jawab, berpartisipasi, mengemukakan pendapatnya mengenai isu-isu atau mengenai informasi-informasi di dalam dunia pendidikan atau mengenai hal-hal yang mereka tahu, khususnya pada mata kuliah filsafat pendidikan. Untuk berdiskusi dengan siswa di depan kelas, saya menggunakan komunikasi grup WhatsApp yang nantinya digunakan untuk berdiskusi di luar jam pertemuan selama 7 kali 24 jam. Nah, nantinya di dalam grup itu akan ada diskusi-diskusi di luar tatap muka secara virtual yang tadi sebelumnya sudah dibatasi. Nah, itu tadi mengenai metode dan bagaimana teknik dalam proses pembelajaran. Nah, untuk di awal perkuliahan saya selalu memberikan kontrak perkuliahan. Jadi, mahasiswa tahu mengenai rancangan perkuliahan sampai 16 pertemuan ke depannya. Di kontrak perkuliahan ini nantinya akan adanya kesepakatan antara pengajar dan juga mahasiswa. Di dalam kontrak perkuliahan saya juga membuat bobot atau penilaian dalam perkuliahan. Karena nantinya mahasiswa akan lebih memahami dan mengetahui bagaimana cara penilaian yang akan saya lakukan. Hingga nantinya mahasiswa akan mendapatkan nilai yang memuaskan dan perkuliahan dapat berjalan dengan lancar. Berikut adalah skema penilaian yang akan saya sampaikan kepada mahasiswa. Nah, baiklah, selanjutnya saya akan menunjukkan bagaimana proses perkuliahan filsafat pendidikan yang saya lakukan di Prodi Pendidikan Matematika, di mana perkuliahan ini adalah gabungan antara Prodi Matematika dan juga PGSD. Berikut adalah cuplikan pembelajaran pendidikan matematika pada mata kuliah filsafat pendidikan. Selamat pagi semuanya. Dalam kesempatan kali ini di mata kuliah filsafat pendidikan, kita akan membahas mengenai apa itu filsafat. Jadi, yang menjadi tujuan kita dalam pembelajaran filsafat yaitu kelak semuanya bisa menjadi seseorang yang lebih kritis, seseorang yang memiliki kemampuan untuk berpikir. Jadi filsafat mengajak kita untuk menjadi orang yang berpikir, itu konsepnya. Dari dulu hingga sekarang dan berbagai cakupan filsafat juga muncul dan berkembang sebagai respon, ya kan? Jadi ini merupakan filsafat ini berkembang itu sebagai respon perjalanan suatu peradaban manusia selama ini gitu. Nah, dalam dunia pendidikan juga demikian. Jadi ada filsafat pendidikan yang muncul. Ya kan? Karena apa? Karena para ahli-ahli pendidikan juga saling menelaah tentang dunia pendidikan. Bahkan biasa sering kita dengar kata-kata ahli filsafat ini yang sering kita ambil jadi status, ya kan, ahli filsuf ini bahkan sering kalian muncul gitu dalam bentuk kata-kata mutiara di mata kuliah filsafat ini. Kelak bisa mengarahkan kalian menjadi seseorang yang bijaksana. Maksudnya apa? Apalagi dalam dunia pendidikan, ya kan, kalian akan menjadi seorang pemimpin di kelas, yaitu salah satu sebagai guru, pemimpin di sekolah, bisa menjadi kepala sekolah atau pemimpin di dunia pendidikan nantinya, ya kan, menjadi orang-orang yang bijaksana. Nah, ini nah, salah satu kita kembali ke apa itu filsafat, ya kan? Kita kenalan dulu. Jadi ada teori-teori yang menyatakan tentang definisi filsafat. Salah satunya ada si WJS Purwadarminta, yaitu filsafat. Dia menyatakan yaitu filsafat merupakan pengetahuan dan penyelidikan
dengan akal budi mengenai sebab-sebab, asas-asas hukum, dan sebagaimana daripada segala yang ada di alam semesta ataupun pengetahuan kebenaran dan arti adanya sesuatu. Nah, bingung kan? Ini salah satu penemunya. Jadi, dia menjelaskan bahwa segala sesuatu yang di alam itu adalah kebenaran, yang kita lihat itu adalah kebenaran, dan sesuatu yang nyata adanya, ya kan? Jadi yang kedua yaitu salah satu yang mendefinisikan soal filsafat yaitu Bertrand Russell, yaitu filsafat adalah tidak lebih dari sesuatu usaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terakhir. Jadi filsafat ini menjelaskan adalah sesuatu yang dapat menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang ada gitu dalam kehidupan kita, bahkan dalam segi ilmu pengetahuan. Ini salah satu tokohnya. Biasanya dia adalah seorang filsuf ahli matematika ya, bernama nama lainnya itu Britania Raya. Dia juga menulis banyak sekali buku dan brosur tentang berbagai masalah, antara lain yaitu tentang filsafat, moral, pendidikan, bahkan tentang bidang-bidang ilmiah, termasuk salah satunya yang berkaitan dengan bidang logika matematika. Keraguan itu bukan berarti nggak yakin, karena keraguan itu dia harus mencari kebenaran, ya kan? Dia harus mencari kebenaran yang ada. Immanuel Kant. Nah, Immanuel ini menyatakan bahwa filsafat sebagai ilmu pengetahuan yang menjadi pokok pangkal dan puncak segala sesuatu pengetahuan yang tercakup di dalamnya, yaitu metafisika, etika, agama, dan antropologi. Jadi apa salah satu manfaatnya? Nah, dengan kita belajar filsafat tadi, kita akan menjadi seorang yang cenderung berpikir kritis. Nah, ini adalah salah satu tujuan dalam pendidikan, ya kan, untuk berpikir kritis. Bahkan anak-anak kita nanti, anak-anak didik kita, tujuan utamanya bukan untuk mampu menjawab soal A. Bahkan soal-soal sekarang ini sudah diarahkan dalam tingkat dalam konteks berpikir kritis. Jadi nggak menghafal aja gitu. Jadi berpikir kritis dengan permasalahan, hakikat persoalan, dan pertanyaan, jawaban itu dikembangkan terus gitu. Jadi Ibu harap di perkuliahan ini kalian semua itu harus menjadi orang-orang yang berpikir kritis, ya kan? Kritis dalam menanggapi pertanyaan teman. Makanya nanti perkuliahan filsafat ini kita buat presentasi. Kenapa? Untuk membangkitkan tingkat berpikir kritis kalian. Jadi ketika teman yang berpresentasi itu diamatkan. Ketika kalian bisa memunculkan suatu permasalahan dalam presentasinya, berarti kalian situ sudah meningkatkan kemampuan berpikir kritis, ya kan? Karena kadang teman tadi mempresentasikan makalahnya, kita cenderung tidak ada pertanyaan. Kenapa? Dua keraguan, tidak paham atau memang udah terlalu paham, ya kan? Jadi kalau orang-orang yang berpikir kritis, walaupun dia sudah paham, dia akan memunculkan terus pertanyaan-pertanyaan dalam hidupnya, ya kan? Seperti namanya, ya kan, itulah disebut filsafat, ya kan? Kita tidak menguasai pengetahuan, kita hanya cinta pada kebijaksanaan. Kita bijaksana dalam berpendapat, kita bijaksana dalam menilai, gitu tadi. Nah, yang kedua, manfaat lain dari filsafat yaitu entah sadar atau tidak sadar ya, kita akan berpikir dengan kita selesai mempelajari filsafat ini, kita akan lebih merenung, lebih memilih dan bertingkah laku dan bertindak berdasarkan keyakinan yang kita patuti dan dinilai. Ya kan, maksudnya apa? Ketika kalian nanti sebagai mahasiswa, sebagai guru, calon-calon guru, lakukan suatu tindakan tadi,
itu berdasarkan pemikiran dan perenungan dulu. Ya kan? Makanya beda orang yang berpendidikan dan berilmu dengan orang yang tidak berpendidikan. Jadi pendidikan itu memang bukan dilihat dari status dia kuliah atau tidak, ya kan? Walaupun dia tidak kuliah, tapi dia belajar di rumah, dia membaca, itu salah satu berpendidikan. Jadi pendidikan itu bukan dilihat dari dia sarjana ya. Aku berpendidikan, buktinya apa? Ini ijazah, enggak seperti itu. Pendidikan itu dilihat dari kajian ilmunya, ya kan? Dari kajian apa yang dia dapat. Ya kalau kita mahasiswa S1 tapi buka buku aja jarang, membaca aja nggak pernah, ya kan? Pendidikan apa yang diambil? Kan nggak ada. Jadi seperti itu. Jadi ketika setelah mata kuliah ini kalian bisa menjadi seseorang yang lebih kritis, yang lebih merenung, bukan merenung meratapi nasib ya, bukan merenung menatapi nasib. Aduh, nasibku kok seperti ini kali, enggak. Maksudnya merenung terhadap segala ucapan tingkah laku. Makanya kalau orang yang dewasa tadi, ketika dia melakukan kesalahan, dia akan tahu di mana kesalahan dia. Dia akan menolak, aduh yang kukatakan tadi kayaknya salah lah. Aduh yang ku bilang tadi sepertinya menyakitkan hati dia lah gitu. Atau yang ku bilang tadi kayaknya belum yakin benar atau seperti itu. Jadi lebih pandai memilih kata-kata, tindakan yang harus kita lakukan gitu. Nah, kemudian apalagi dengan kita mempelajari filsafat ini, kita akan mencari menjawab atau menuntaskan masalah-masalah yang ada, ya kan, dengan bantuan filsafat tadi. Jadi meskipun kebanyakan hal itu tanpa kita sadari, karena seiring dalam perkuliahan ini, kalian akan melatih diri kalian sendiri menjadi seseorang yang dapat mencari. Mencari maksudnya bukan mencari-cari masalah lah. Kalau misalnya teman nanti presentasi, kalian harus bisa mencari titik masalahnya di mana. Bukan mencari kesalahan orang ya. Dengan mencari masalah tadi, atau ketika kita mencari masalah, kita juga harus dapat menuntaskan masalah tersebut gitu. Bukan mengkritik tanpa solusi. Kan banyak seperti itu. Taunya mengkritik tapi solusi tidak ada. Jadi biasakanlah kita sebagai mahasiswa mengkritik bisa, tapi harus memberikan solusi. Seperti itu. Jadi filsafat pendidikan dapat didefinisikan sebagai teori yang mendasari alam pikiran ihwal pendidikan atau suatu kegiatan dalam dunia pendidikan. Apa sih hubungan filsafat dengan filsafat pendidikan katanya? Nah, hubungan antara filsafat dan filsafat pendidikan ini sangat penting sebab menjadi dasar arah dan pedoman suatu sistem pendidikan. Jadi, arah menjadi pedoman atau arah dalam sistem pendidikan ini adalah filsafat itu sendiri. Ya kan? Biar tidak menjadi salah jalan ya kan dalam sistem pendidikan. Nah, salah satu menurut kutipan dari Jalaluddin dan Idi, dia menyatakan bahwa filsafat pendidikan merupakan aktivitas pemikiran teratur yang menjadi filsafat sebagai medianya. Nah, jadi filsafat ini sebagai media untuk menyusun suatu proses pendidikan. Jadi menyelaraskan dan mengharmoniskan serta menerangkan nilai-nilai dan tujuan yang ingin dicapai, ya kan? Apa yang menjadi tujuan dan keinginan yang dicapai dalam pendidikan? Apa tujuannya? Nah, itu harus kita capai. Itu yang harus dilakukan, ya kan? Apa yang harus dicapai? Bagaimana? Sampai sini ada pertanyaan? Saya Bu izin bertanya. Ya, boleh. Apa itu? Tadi Ibu bilang kan ada media plus. Maksudnya media dalam bentuk yang mana? Media itu bukan salah satu alat. Misalnya, kita ingin menentukan kurikulum, ya kan? Kurikulum itu kan nggak mungkin asal, ya kan? Jadi, media tadi arahannya dari para filsuf. Biasanya pernah dengar nggak istilah Huri Andayani? Pernah dengar nggak itu?
Nah kan? Nah, itu salah satu seorang ahli filsafat, ya kan? Apalagi Inkarso, ya kan? Itu kan salah satu pemikiran-pemikiran filsuf tadi. Nah, dasar-dasar itulah kita mengarah terhadap teori-teori pendidikan tadi. Anak mau jadi apa? Adanya model-model pembelajaran, ya kan? Kenapa model pembelajaran tujuannya mengarah kepada apa? Ya kan kita lihat oleh para ahli filsuf ini. Jadi filsuf ini pedoman kita, ya pedoman kita seperti itu. Media itu bukan alat, jadi pedoman kita lah. Ibarat kita mau pergi, pedoman kita apa? Kata-kata orang tua, jangan nakal-nakal di sana ya nak. Seperti itulah media, jadi pedoman kita. Misalnya kita mau merantau di luar kota, kan ada kata-kata nasihat atau apa, larangan-larangan apa, hal-hal apa yang dilakukan, yang dibilang orang tua, kan ada kayak gitu kan biasanya. Seperti itulah ahli-ahli filsafat itu mengarahkan kita, pedoman atau medianya tadi. Oke. Bagaimana? Ada lagi yang mau bertanya? Ayo, Kak, di sini kalian harus belajar untuk menjadi seseorang yang berpikir kritis. Nah, Bu, ini atau bagaimana? Munculkan pertanyaan itu, nak. Mulai dari saat ini. Karena dengan adanya kita memuncul pertanyaan, kita sudah menjadi seseorang yang sudah pas. Nah, ini tadi belum muncul kan pertanyaan tadi. Oke, semoga untuk pertemuan berikutnya, Ibu harap kalian tuh lebih kritis. Jadi ketika Ibu menjelaskan, kalian harus mengamati biar muncul suatu pertanyaan atau suatu kritik yang akan kita bahas gitu. Jadi kalau hanya mendengarkan ini belum bisa menjadi manusia yang berpikir, ya kan? Jadi marilah kita sama-sama menjadi manusia yang berpikir seperti itu. Ibu kasih kesempatan sekali lagi, ada yang perlu ditanyakan? Sudah pas semuanya? Jadi inilah dasar pengenalan kita tentang filsafat. Jadi tujuannya untuk apa? Jadi bukan hanya untuk kalian mendengar Ibu ceramah ya. Jadi kita di sini lebih mengembangkan kemampuan kita menjadi salah satu seseorang yang lebih berpikir tadi, menjadi seseorang yang lebih bijaksana atau mencintai kebijaksanaan. Seperti itulah filsafat. Jadi selanjutnya kita akan mengenal tentang tadi yang Ibu sebutkan, salah satu tokoh-tokoh filsafat. Kita akan lebih kenal lagi selama 1 semester ke depan ini. Jika tidak ada pertanyaan, biar Ibu akhiri sampai di sini. Untuk materi hari ini sudah Ibu buat di GC dan absensi isi di GC, ya kan? Oke? Paham? Bisa? Paham, Bu. Sekian dulu pertemuan kita hari ini. Paham, Bu. Ya, oke. Sekian dulu pertemuan kita hari ini. Jika ada pertanyaan setelah ini atau mungkin pas perkuliahan sulit, boleh chat di grup. Jadi kita bisa saling membahas di grup. Kaitannya tentang apa? Dunia pendidikan bebas, apapun itu. Ya. Persiapkan diri kalian untuk berbicara. Ayo bicara, ayo sampaikan pendapat gitu. Aktif gitu loh. Nah, itu maksudnya. Begitu mata kuliah ini Ibu akan tunjuk tiap orang untuk mengemukakan pendapatnya. Jadi Ibu akan tampilkan suatu fakta atau suatu masalah dan kalian harus bisa menyampaikan pendapat kalian. Persiapkan diri kalian untuk menjadi orang yang berpikir. Oke. Terima kasih untuk perkuliahan kali ini. Sampai jumpa Senin depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi. Ibu akhiri ya. Iya. Oke, Ibu akhiri ya.